Surga tidak memiliki batasan kuota. Pernyataan ini terdengar sangat menggembirakan. Namun pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah, beriman kepada siapa? Dalam Alkitab, kita melihat bahwa keselamatan adalah anugerah yang luar biasa besar. Namun anugerah ini tidak berlaku secara otomatis bagi setiap orang. Keselamatan hanya tersedia bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri dengan tegas menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah pernyataan yang sangat jelas bahwa hanya Yesus yang dapat membawa kita kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada usaha manusia atau kebaikan kita sendiri yang bisa menggantikan peran Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan. Namun ada banyak di luar Kristus yang salah paham dan berpikir bahwa dengan menjadi baik saja sudah cukup. Mereka mungkin berpikir bahwa surga bisa dimasuki dengan menjalani hidup yang bermoral, menghormati sesama, dan berbuat amal. Memang benar, hal-hal tersebut penting dalam kehidupan kita, tetapi itu bukan dasar keselamatan. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik kita sendiri. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas menyatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi, perbuatan baik bukanlah tiket kita masuk ke surga, melainkan hasil dari iman kita kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang kita terima melalui iman, bukan melalui usaha kita. Bagi mereka yang menolak percaya kepada Yesus, firman Tuhan sangat jelas mengenai nasib yang menanti. Dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Ini berarti bahwa mereka yang menolak Yesus, meskipun mereka mungkin hidup dengan cara yang dianggap baik oleh dunia, tidak akan mengalami keselamatan kekal. Tanpa Yesus, tidak ada harapan untuk masuk ke surga. Kita sering mendengar bahwa surga terbuka bagi semua orang, tetapi kita harus mengerti bahwa pintu surga memang terbuka, namun hanya bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Surga tidak memiliki batasan kuota, namun keselamatan adalah untuk mereka yang menaruh iman mereka kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak peduli siapa kita, seberapa jauh kita telah tersesat, jika kita berseru kepada Tuhan dan percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 13, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ini adalah janji yang luar biasa, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki jaminan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan, apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Yesus Kristus? Apakah kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengambil keputusan ini, karena keselamatan yang Yesus tawarkan adalah anugerah yang harus diterima dengan iman. Dunia mungkin menawarkan berbagai jalan, tetapi hanya satu jalan yang membawa kita kepada hidup yang kekal, dan itu adalah Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengajarkan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Ini menunjukkan bahwa iman kepada Yesus bukan hanya soal pengakuan lisan, tetapi tentang keyakinan yang mendalam dalam hati. Jadi, meskipun surga tidak memiliki batasan kuota, anugerah keselamatan itu tersedia hanya bagi mereka yang menerima Yesus Kristus dengan iman. Keselamatan adalah hadiah yang cuma-cuma, tetapi harus diterima dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Dengan begitu, kita dapat memiliki kepastian bahwa tempat di surga sudah dipersiapkan bagi kita. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini.
Kiranya saudara-saudari semua dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas perlindungan, penyertaan, dan segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu pada hari ini. Saat ini kami memohon hadirat Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, memahami, dan menerima kebenaran firman-Mu dengan kerendahan hati. Kiranya setiap kata yang kami dengar hari ini dapat menguatkan iman kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, dan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bersihkanlah hati kami, agar kami layak menerima pewahyuan dari-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, agar firman yang kami renungkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi terang yang menerangi langkah-langkah kami setiap hari. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih seiman dalam Kristus, surga, sering kita dengar sebagai tempat penuh damai dan kebahagiaan yang kekal. Semua orang, tanpa kecuali, tentu ingin masuk ke sana. Namun, pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, bagaimana caranya kita bisa sampai ke surga? Apakah cukup dengan berbuat baik atau menjadi orang yang bermoral? Apakah setiap orang secara otomatis berhak masuk surga tanpa memandang siapa mereka percaya? Disinilah pentingnya memahami satu kebenaran fundamental. Surga memang tidak memiliki batasan kuota, tetapi hanya tersedia bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting? Karena dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan. Roma 3 ayat 22 dan 23 mengatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun dari kita yang cukup layak untuk masuk ke surga dengan usaha kita sendiri. Betapapun baiknya perbuatan kita, itu tidak akan bisa menghapus dosa kita. Kita semua butuh seorang penyelamat, dan penyelamat itu adalah Yesus Kristus. Melalui iman kepadanya, kita diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengar bersama bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang layak masuk ke surga melalui usaha kita sendiri. Betapapun baiknya kita menurut standar dunia, dosa tetap memisahkan kita dari Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya penyelamat, kita dapat diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah yang besar, dan itu hanya dapat diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 22 dan 23, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, semua manusia memerlukan keselamatan, dan keselamatan itu diberikan hanya melalui iman kepada Kristus. Surga memang terbuka bagi semua orang, tetapi hanya mereka yang percaya kepada Kristus yang akan memasukinya. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kebutuhan kita akan Sang Juru Selamat dan mendorong kita untuk terus hidup dalam iman yang teguh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah yang hanya dapat kami terima melalui iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami tak mampu menebus dosa-dosa kami. Namun melalui Kristus kami menerima pengampunan
dan kehidupan yang baru. Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berpegang teguh pada Yesus sebagai Juru Selamat kami. Bimbinglah kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Sertai setiap langkah kami, lindungi dan berkati kami, agar kami tetap setia di dalam iman hingga akhir. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu akan terus menopang kami dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.